Kita belajar fikih namanya persepsi fikih. Belajar tafsir, ilmu menafsirkan Al-Quran. Jadi kita punya persepsi gitu. Kalau di beberapa tempat mungkin orang nggak mau tahu, terserah deh maksudnya apa, yang penting ayatnya gitu kan ya. Ini nggak jadi bijak, kita harus tahu kenapa, apa maksud Allah. Namanya maqasidus syariah, maqasid maksud dari bahasa Indonesia maksud. Apa maksud dibalik 2:1? Cowoknya dapat 2 bagian, cewek dapat 1 bagian. Apa maksudnya? Maksudnya biar cowok ini punya tanggung jawab untuk menafkahi perempuan, cewek. Artinya kalau dikasih waris 2 bagian, cowok itu 2 bagian harta waris itu dibagi dengan istrinya, dibagi dengan anaknya, dibagi dengan ibunya, dibagi dengan adiknya yang belum punya suami. Kalau dia dalam keadaan ada masalah, dia yang bertanggung jawab untuk membagi 2 bagian warisnya untuk keluarganya, karena dia yang menafkahi. Tapi cewek dikasih 1 bagian, itu nggak dibagi buat dia sendiri. Cowok dikasih 2 bagian, bagi-bagi. Cewek dapat 1 bagian, enggak, buat dia sendiri. Dia bisa beli perhiasan untuk dia sendiri, dia bisa investasi, dia bisa tabung sendiri. Siapa yang lebih untung? Cewek. Kenapa cewek protes? Karena bukan syariatnya yang salah, bukan ceweknya yang salah. Cowoknya salah memaknai maqasidus syariah. Ambil 2 bagian, hanya hak, tapi kewajibannya enggak diambil. Harusnya fair, kalau haknya 2 bagian, kewajibannya juga 2 bagian. Sehingga tanggung jawab yang paling tinggi dalam menafkahi itu ada di paman, ayah, kakak, saudara laki-laki, suami. Ada di mereka, bukan di bibi, ibu, istri, adik yang perempuan, bukan. Sehingga mereka dapat hanya untuk diri mereka sendiri. Kita dapat, kita bagi-bagi sama mereka. Itu Islam. Jadi sisi mana dari Islam yang sebetulnya nggak fair coba? Kalau kita baca maqasid dari syariahnya, tujuan dari penerapan syariah itu. Ini artinya teman-teman, udahlah, yuk kita belajar pelan-pelan belajar menerapkan Islam dalam hidup kita. Tapi Islam bukan cuma ritual. Islam bukan cuma di masjid. Islam bukan cuma ibadah. Islam itu whole dari kehidupan kita. The whole of life dari kehidupan kita itu Islam. Islam itu juga main. Makanya ada orang yang membedakan main nama ibadah itu seolah-olah yang ibadah itu berpahala, main itu dosa. Saya nggak sependapat. Saya memahami Islam syumuliyatul Islam, komprehensifnya Islam. Islam itu juga ada adegan main. Emang Nabi nggak pernah bermain-main? Bahkan ada hadis 3 bermain-main, 3 perbuatan sia-sia dan berpahala. Main-main sia-sia tapi berpahala. Salah satunya apa? Bermain-main dengan keluarga. Salah satu yang paling seru, bermain-main dengan istri. Istri. Bermain-main dengan istri, itu main-main aja pahala loh. Kita kayak bercanda, kayak saling kayak menggoda, kita kayak manja-manjaan, itu aja berpahala. Kalau istri orang, baru dilihat dosa. Makanya jangan istri orang, istri sendiri. Kalau nggak ada ya sabar ya. Alaikum bissaum, hendaklah berpuasa. Artinya, oh ternyata main-main dalam Islam juga berpahala. Makanya Nabi main dengan keluarganya, main dengan cucunya. Beliau kalau lagi di masjid itu kadang-kadang beliau jadi tunggangan, Hasan dan Husain naik jadi penunggang kudanya, keliling masjid bertiga. Nabi jadi kuda, Hasan Husain jadi kesatria. Lalu para sahabat pada ngasih semangat, ayo Rasul, ayo Rasul. Terus ada di antara mereka yang memuji dengan mengatakan, ya Hasan, ya Husain, kalian mendapatkan sebaik-baik tunggangan. Nabi mengatakan, dan mereka sebaik-baik kesatria. Saling menghargai. Sahabat menghargai Rasul, Rasul menghargai cucunya. Sehingga, ayo ya kakek, ayo kakek, ayo kakek, keliling masjid. Emangnya masjid hanya dipakai untuk sujud dan ibadah? Ternyata di dalam masjid Nabi bermain dengan keluarganya. Pernah lagi ada adegan, kan di Masjid Nabawi itu suka digantung buah kurma wakaf. Buah kurma sedekah, karena dulu nggak ada tempat nyimpan barang Baitul Mal, disimpannya di masjid juga, digantung di tiang-tiang masjid. Jadi orang miskin kalau mau makan, nggak ada makanan di rumah, tinggal metik aja di tiang masjid. Masuk ke masjid, petik, makan. Nah waktu itu Hasan dan Husain, buat anak-anak di zaman Nabi kan cemilan, coklat, permen gitu kan korma ya. Mereka petik korma di tiang masjid, dimasukin ke mulut, kayak nggak dikunyah, diemut gitu. Biar nanti makin lama makin kerasa manisnya gitu kan. Awalnya korma itu nggak ada rasanya, terus kelupas sedikit kulitnya yang halus tuh kerasa manisnya sampai habis.
Dimut lama, Nabi ngelihat kalian ngemut apa? Korma. Sini nggak boleh, enggak, kan ini jajan kami. Akhirnya Nabi mengejar Hasan Husain keliling masjid. Sini Hasan, sini Husain, nggak mau. Akhirnya kejar-kejaran. Pas sudah ketemu, Nabi nyolek, masukin jarinya ke dalam mulut Hasan. Husain dikeluarkan buah kurmanya. Kata Nabi, kita keluarga yang tidak boleh makan sedekah. Akhirnya Nabi ambil kurma yang lain dikasih kepada Hasan dan Husain. Sederhana, nggak ada yang kaku. Woi, dasar anak kecil di masjid. Oh, enggak kayak gitu. Rasulullah memperlakukan anak-anak di masjid. Makanya main. Sampai saking seringnya Nabi main kuda-kudaan dengan Hasan dan Husain, pernah Nabi lagi sujud, dikirain sama Hasan Husain Nabi lagi ngajak main kuda-kudaan. Akhirnya mereka naik ke atas punggung Nabi. Nabi lagi sujud. Apa yang Nabi lakukan? Nabi memperpanjang sujudnya. Bayangin, orang lagi ibadah tapi masih mikirin anak kecil, masih mikirin manusia, makhluk. Lagi menghadap Allah, masih menghargai makhluk. Lagi sujud, cucu-cucunya naik ke atas punggung, Nabi memperpanjang sujudnya sampai cucunya puas dan turun dengan sendiri. Bukan dipaksa turun, bukan. Enggak sama sekali. Apa gitu-gitu. Ini makhluk semuanya, saya lagi menghadap Allah, makhluk lupain. Enggak kayak gitu Islam. Nabi perpanjang sujudnya sampai setelah selesai sholat, sahabat heran, kok sujudnya lama banget, ada apa ya? Kalau kita kayak gitu mungkin udah ada yang ngelihat, jangan-jangan imamnya hilang lagi gitu, batal wudhu terus pergi aja sendiri gitu kan, kayak curiga gitu, seuzon. Sahabat enggak, mereka diem aja sampai beres sholat. Ya Rasulullah, kenapa sujudnya lama sekali? Kata Rasul, tadi pas lagi sujud cucu-cucuku naik ke atas punggung dan aku tidak mau mengganggu mereka bermain. Ibadah tapi nggak mau ganggu orang main. Terus sejak kapan ibadah kita itu egois sampai mengganggu orang lain? Sementara Rasul ibadahnya aja nggak pengen mengganggu cucunya yang lagi main, bukan lagi ngapa-ngapain, lagi main loh. Terus Nabi lagi sholat. Ini bukti Islam tuh memudahkan. Tadinya pengen baca surat yang panjang, Al-Baqarah. Baru baca Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Sahabat tadinya udah semangat karena mereka senang kalau sholatnya panjang-panjang kan. Kalau di kita kan panjang dikit banyak kode kan. Ada yang bersin-bersin, batuk-batuk, terus batuk-batuknya berkode. Udahan. Batuk tapi pakai kode gitu. Kalau dulu tuh makin panjang mereka makin semangat. Alhamdulillah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, mudah-mudahan 1 juz. Ternyata Allahu Akbar. Belum juga beberapa ayat. Setelah selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa kok pendek banget sholatnya, nggak kayak biasanya? Kata Nabi apa? Tadinya pengen baca panjang, tapi tiba-tiba aku mendengar seorang bayi menangis di belakang dan aku tidak ingin menyusahkan ibunya. Ini namanya ma anzalna alaikal qur'ana litashqa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jangan ngerasakan lagi sholat, udah terserah bayinya, ntar Allah sendiri yang mendiamkan dia. Jangan gitu. Ini mumpung saya baru hafal nih 1 juz nih. Kayak jadi pamer ya. Makanya teman-teman, Rasulullah itu emang praktek dari Al-Quran yang paling ideal kan. Sehingga kalau kita baca Quran nggak paham sirah Rasul, kayaknya kita nggak akan bisa memahami Al-Quran secara utuh. Ini main-main dengan keluarga. Belum lagi nanti main dengan Aisyah. Kebenaran memang Aisyah ini adalah istri Nabi yang paling sering diajak touring. Kenapa? Kan Nabi itu ngundi istrinya, kalau lagi mau touring itu diundi, keluar nama. Kenapa kok Aisyah paling sering? Gak fair dong, bukan. Aisyah paling sering gara-gara kalau keluar nama Saudah itu suka kasihan sama Aisyah. Ya Rasulullah, kasih buat Aisyah aja deh. Jadi giliran Saudah dikasih buat Aisyah, giliran Ummu Salamah dikasih buat Aisyah. Aisyah itu sering dapat hadiah waktu dari istri-istri Nabi yang senior. Karena istri Nabi kan ada 2 geng gitu kan. Kata siapa Ustadz? Kata ulama, bukan kata Hanan. Kata ulama, istri Nabi itu punya 2 kelompok. Cuman bahasa kita kan kelompok itu geng. Geng itu bukan negatif ya. Jangan selalu menerjemahkan bahasa anak muda itu negatif. Anak muda itu insya Allah positif juga. Jadi istri Nabi itu punya 2 kayak grup gitu. Yang satu grup senior, adminnya Saudah. Yang satu lagi grup junior, adminnya Aisyah. Nah, Saudah sama Aisyah nih kayak soulmate-an banget. Saudah tuh sayang banget sama Aisyah. Jadi begitu keluar nama Saudah, ngeliat Aisyah kayak lagi pengen gitu touring bareng Rasul. Aisyah pengen jalan, ya pengen sih. Ya udah buat Aisyah aja. Ya udah buat Aisyah aja. Jadi semuanya sayang sama Aisyah. Walaupun tetap ada adegan cemburu, tapi secara umum mereka sayang sama Aisyah. Makanya Aisyah itu paling sering diajak touring sama Nabi, sering traveling. Nah, dalam perjalanan touring, Nabi itu sering banget main sama Aisyah. Sahabat-sahabat lagi di rest area. Kalian duluan.
Kata Nabi, kalian duluan gitu. Tinggalkan saya sama Aisyah, mobil saya sama Aisyah bawain aja. Ntar kita nyusul. Nyusulnya lari. Pas sahabat udah duluan, udah beberapa lama, udah jauh, Nabi bilang, Aisyah lomba lari yuk. Itu Nabi loh, bukan Ustadz. Jadi kalau Nabi aja main, masa Ustadz gak boleh main? Main sama siapa? Sama pasangan. Aisyah lomba lari yuk. Hayu kata Aisyah. Lari mereka berdua. Aisyah menang. Nabi komen dalam adegan itu. Ketika kalau bahasa kita diposting, Nabi komen, Aisyah waktu itu masih kurus. Nanti pas touring berikutnya, entah berapa bulan, entah berapa tahun, Nabi bilang lagi, Aisyah lari lagi, lomba lari. Ayo kata Aisyah, lari. Nabi yang menang, Aisyah kalah. Kata Nabi, ini balasan untuk yang sebelumnya. Aisyah yang komen, saya waktu itu udah gemuk. Coba perhatikan. Ketika Aisyah kurus, Nabi yang komen. Ketika Aisyah gemuk, Aisyah yang komen. Nabi nggak mau komen. Akhlak. Nabi nggak mau bilang waktu itu Aisyah udah gemuk, nggak mau menjaga perasaan Aisyah. Tapi pas Aisyah masih langsing, Nabi bilang Aisyah waktu itu kurus. Begitu udah gemuk, Aisyah yang ngomong, aku udah gemuk. Ini akhlak Rasulullah SAW. Gimana Nabi itu orangnya easy going banget, santai, nggak keluar dalil. Padahal beliau, aku bersabda, bisa kan? Nabi itu kalau misalnya istrinya lagi ngambek, nggak disikapin pakai dalil. Qala Allah wa qala Rasul, enggak. Kalau istrinya lagi ngambek, pakainya akhlak, bukan dalil, akhlak. Ini keren banget loh. Yang saya sering cerita lagi touring, bawa dua istri, Aisyah sama Sofia. Waktu itu Sofia umurnya sweet 17, 17 tahun. Kalau sekarang tuh lagi sibuk-sibuk persiapan UN. Aisyah tuh umurnya 16 tahun, beda setahun. Kalau sekarang lagi sibuk-sibuk di OSIS gitu kan. Jadi ini untuk menggambarkan betapa mereka tuh masih muda banget dua orang nih. Aisyah sama Sofia touring. Mobilnya Sofia cuman 1000 cc, pakai touring. Mobil Aisyah 4000 cc. Otomatis cepet banget kan? Begitu ada tanjakan, mobil Aisyah nggak naik, mobil Sofia nggak naik. Mobil Aisyah udah jauh ke depan, Nabi di tengah. Sofia, Aisyah, bingung gitu kan? Udah sampai di rest area, Nabi datang ke Aisyah. Aisyah, boleh minta tolong nggak? Kata Nabi. Itu bahasanya lembut loh panggilnya. Wahai Aisyah. Yang bikin bahasanya tinggi itu khatib. Wahai Aisyah, itu khatib. Kalau Nabi nggak gitu ngomongnya, pelan. Wahai Aisyah gitu. Aisyah kalau bahasa kita ya, boleh minta tolong nggak? Kata Nabi. Makanya kalau kita belajar sejarah tuh resapi juga emosional sejarah. Karena saya emang senang sastra, storytelling kayak gitu-gitu dan senang baca sejarah. Nabi bilang Aisyah, boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa ya Rasulullah? Itu Sofia. Aisyah langsung gak enak hati nih. Sofia itu mobilnya kecil, bagasinya banyak. Aisyah kan bagasinya sedikit, mobilnya gede. Boleh nggak kali ini sekali aja Aisyah naik mobil Sofia, Sofia naik mobil Aisyah. Soalnya kasihan mogok terus mobil Sofia di belakang. Aisyah cemburu dan marah. Apa kata Aisyah? Anda itu Nabi bukan sih? Gitu nanyanya. Coba kita digituin. Anda itu Ustadz bukan sih? Coba. Ya orang-orang ngomongnya gitu sih. Anda itu Nabi bukan sih? Kalau Nabi mau pakai dalil, Aisyah, Allah bersabda, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad tidak lain adalah seorang rasul, kan jelas ayatnya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Aisyah itu Allah yang ngomong. Masa kamu pertanyakan? Enggak, Nabi enggak pakai dalil. Aisyah, saya bersabda. Kalau kita Rasulullah bersabda, udah gitu kebalik lagi, Bukhari jadi Muslim, Muslim jadi Bukhari. Kalau Rasulullah beliau sendiri yang pakai, kalau mau pakai dalil, kata beliau sendiri, kenapa nggak pakai dalil? Ketika ditanya, Anda itu Nabi bukan sih? Kata Nabi, menurut Aisyah, menurut Aisyah. Aisyah langsung nunduk, ya. Masa bukan gitu? Siapa juga yang berani bilang bukan kan? Anda itu Nabi bukan sih? Kalau menurut Aisyah, ya sih. Terus Abu Bakar yang marah, ya Aisyah, nggak pantas kamu bicara kayak gini kepada Rasulullah. Ditegur Aisyah, didorong sama Abu Bakar. Rasulullah langsung, wahai Abu Bakar, nggak pantas kamu melakukan istri saya kayak gini. Coba, ini nih akhlak teman-teman. Sehingga kata Abu Bakar, ya Rasulullah nggak dengar Aisyah ngomong apa kepada Rasulullah. Dengar wahai Abu Bakar, kan nggak pantas ngomong kayak gitu. Ya Abu Bakar, innaha ghirah, itu cemburu Abu Bakar, biarin aja. Tapi kan nggak pantas, tapi kan cemburu. Yang namanya cemburu nggak bisa dipaksain. Terus gimana nih? Udah pergi aja. Pergilah Abu Bakar. Nabi ngeliat ke belakang. Aisyah tuh lihat, aku belain kamu kan? Gitu. Terus gimana nih? Udah kita pergi aja yuk. Daripada orang itu balik lagi marah-marah. Udah pergi.
Terus yang tadi gimana Aisyah? Ya udah ya, sekali aja ya. Akhirnya beres. Aisyah naik mobil Sofia, Sofia naik mobil Aisyah. Beres kan? Beliau menyelesaikan masalah keluarganya itu nggak pakai dalil dulu. Kapan keluar dalil? Ketika normal. Nabi mengatakan seandainya aku bisa menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia lain, aku suruh sujud istri kepada suami, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bukan pas lagi istrinya ngambek. Kita istri belum ngambek, udah dikumpulin hadis-hadis. Nanti begitu dia ngambek, mah nih mah, langsung forward. Nah dia juga, yang istri juga ngumpulin hadis-hadis suami, pah nih pah. Jadi adu-aduan, dalil yang nggak akan beres. Makanya itulah Islam teman-teman, sangat-sangat indah, mudah banget, nggak kaku banget. Dan Nabi itu senang main sebetulnya, walaupun mainnya Nabi itu bermanfaat ya, olahraga kayak misalnya. Cuman saya nggak mau nyebut olahraga karena yang sepahaman saya, anak muda itu kalau dibilang olahraga agak berat, mending main, tapi mainnya berkeringat. Makanya saya pakai tagline, banyak main, banyak manfaat. Artinya banyak olahraga, banyak manfaat. Banyak jalan, silaturahim, touring bareng teman-teman, banyak teman, banyak keluarga, banyak saudara. Itu maksudnya, bukan main-main sia-sia. Lagian, main-main itu ada yang sia-sia tapi berpahala yang tadi. Termasuk Nabi senang olahraganya itu kayak tanding onta. Kalau dulu onta, kalau sekarang mungkin mobil, motor gitu. Di mana tandingnya? Startnya di Thaniyatil Wada', finishnya di masjid. Oh kalau gitu boleh dong tanding di depan masjid? Boleh. Bikin festival depan masjid? Boleh. Bikin tempat main di sebelah masjid? Boleh. Dengan syarat begitu, hayya 'alas shalah, langsung sholat. Udah beres sholat, main lagi. Selama permainannya nggak bikin maksiat, nggak bikin dosa. Karena buat saya fun itu gampang banget dan bisa banget dilakukan tanpa harus menambah dosa. Saya aslinya seneng main soalnya. Jalan, makan, nongkrong bareng teman-teman, ngopi. Ngopi sehari bisa lebih dari 5 kali. Kenapa? Emang seneng ngopi, seneng nongkrong bareng teman-teman. Dari sejak di Kairo, ngopi bareng teman-teman. Alhamdulillahnya nggak pernah kayak alhamdulillah pacaran nggak pernah. Terus kayak alhamdulillah walaupun tinggal di Aceh nggak pernah nyoba ganja, nggak pernah narkoba, nggak pernah. Walaupun mungkin teman-teman sebagian ada yang sampai kayak gitu, ada yang ditaruh dalam Indomie, ganti bumbunya Indomie gitu kan. Karena itu bumbu rahasia yang lebih enak daripada pecin. Tapi alhamdulillah nggak pernah kalau sengaja. Kalau nggak sengaja sih mungkin beli mie Aceh gitu. Kok enak bang? Ada bumbu rahasia. Oh iya bang, tambah lagi bang. Artinya emang senang main gitu, tapi nggak mau berbuat dosa semampunya. Karena nggak bisa bilang nggak punya dosa, nggak boleh. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqwa. Jangan kalian mengkultuskan diri kalian suci. Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Makanya saya nggak bilang banyak main, banyak manfaat, nggak ada dosa. Saya nggak berani bilang nggak ada dosa, sedikit dosa. Itu hasil pemikiran loh tagline-nya. Nabi main. Nabi touring. Nabi bercanda dengan sahabat. Me time. Nabi itu pernah me time beberapa kali. Salah satunya ketika puncak musim panas, Nabi ngadem di sumur, bi'r. Kalau kita kan ngademnya di Indomaret, Alfamart gitu kan ya. Panas, Indomaret masuk, pura-pura nyari. Udah adem, keluar lagi nggak beli gitu. Kalau Nabi ngademnya bi'r. Bi'r itu sumur Arab. Sumur Arab itu bukan sumur kecil, sumurnya gede kayak telaga. Terus ada batu-batu tempat orang duduk, ada dinding pembatasnya. Nabi bilang ke penjaga pintu, jaga pintu jangan ada yang boleh masuk ya, karena saya pengen menyendiri, me time. Duduk aja Nabi menselonjorkan kakinya ke arah sumur. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Ada Rasul nggak? Ada, tapi nggak boleh masuk. Tapi saya perlu, nggak boleh masuk. Rame. Kata Nabi, siapa itu di depan pintu? Abu Bakar. Biarkan dia masuk, dia ahli surga. Akhirnya Abu Bakar masuk. Duduk di sebelah Nabi, menselonjorkan kakinya ke arah sumur. Kemudian datang lagi Umar. Ada Rasul nggak? Ada, tapi nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Saya ada perlu, tapi nggak boleh. Rame. Siapa itu? Umar. Izinkan dia masuk, dia ahli surga. Masuk aja Umar. Di sebelah Abu Bakar. Ini adalah sebuah isyarat. Bahasa Arabnya tanabbu. Apa tanabbunya? Bahwa mereka nanti akan kalau meninggal dimakamin kayak gitu urutannya. Nabi, Abu Bakar, Umar. Udah gitu datang Utsman. Ada Rasul nggak? Ada, tapi nggak boleh masuk. Saya ada perlu, tapi nggak boleh. Rame. Kata Nabi, siapa itu? Utsman. Izinkan Utsman masuk. Dia sebaik-baik pemuda surga. Bukan hanya ahli surga, tapi sebaik-baik pemuda surga. Masuk Utsman. Kebenaran tempat duduk batu tadi udah penuh. Akhirnya Utsman duduk di seberangnya. Batu yang ada di seberang kolam itu. Ini tanabbu juga Utsman nanti dimakaminya di Baqi, bukan di sebelah mereka bertiga. Jadi cerita Nabi itu semuanya hikmah, semuanya kebaikan. Dari semua angle kita lihat. Yang jelas Nabi juga ternyata ada me time-nya, nggak mau diganggu sama yang lain, pengen istirahat sebentar. Karena kalau Nabi keluar pasti banyak yang curhat.
Saking banyaknya yang curhat sama Nabi, sampai Allah bikin syariat kalau pengen curhat bayar dulu.